Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melanie Felisa Gunawan. NIM saya 231010502778. Saya dari kelas 60305 SMJP 034. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang neraca pembayaran dan perdagangan internasional. Pertama-tama, mari kita mengenal apa itu neraca pembayaran. Neraca pembayaran atau balance of payments adalah laporan yang mencatat seluruh transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dengan dunia luar dalam periode tertentu. Neraca pembayaran terdiri dari dua bagian utama, yaitu neraca transaksi berjalan dan neraca modal serta finansial. Kedua komponen ini menunjukkan kondisi ekonomi eksternal suatu negara. Berikutnya, apa itu perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah kegiatan jual beli barang dan jasa antar negara. Kegiatan ini terjadi karena adanya perbedaan sumber daya alam, tenaga kerja, teknologi, dan keunggulan komparatif. Manfaat dari perdagangan nasional itu ada memperluas pasar, meningkatkan daya saing, menyediakan barang yang tidak diproduksi di dalam negeri, membuka lapangan kerja, serta mempererat hubungan ekonomi dan politik antar negara. Selanjutnya ada hubungan neraca pembayaran dan perdagangan internasional. Perdagangan internasional sangat berkaitan erat dengan neraca pembayaran. Kegiatan ekspor dan impor dicatat dalam neraca transaksi berjalan. Jika ekspor lebih besar dari impor, maka terjadi surplus yang dapat menambah devisa dan memperkuat nilai tukar. Sebaliknya, jika impor lebih besar dari ekspor, akan terjadi defisit yang dapat mengurangi cadangan devisa dan melemahkan perekonomian nasional. Lalu ada dampak ketidakseimbangan neraca, yaitu surplus. Surplus neraca pembayaran memberikan dampak positif, seperti meningkatnya cadangan devisa negara, menguatnya nilai tukar mata uang, meningkatnya kepercayaan investor asing, serta memberikan ruang fiskal yang lebih besar untuk pembangunan nasional. Sebaliknya, ada defisit. Jika terjadi defisit neraca pembayaran, dampaknya cukup serius. Cadangan devisa bisa menurun, nilai tukar mata uang melemah, resiko inflasi dan utang luar negeri meningkat, serta pertumbuhan ekonomi dapat melambat. Lalu, apa upaya pemerintah yang bisa dilakukan untuk menjaga keseimbangan? Untuk menjaga kestabilan neraca pembayaran, pemerintah melakukan berbagai upaya. Di antaranya, meningkatkan ekspor melalui inovasi dan kualitas produk lokal, mengendalikan impor barang konsumsi yang tidak mendesak, menarik investasi asing langsung, menjaga stabilitas kebijakan moneter dan fiskal, serta memperluas kerjasama ekonomi internasional seperti perjanjian perdagangan bebas. Indonesia merupakan negara yang masih bergantung pada impor minyak dan gas untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. Ketika harga minyak dunia meningkat dan produksi migas dalam negeri menurun, nilai impor migas Indonesia menjadi lebih besar dibandingkan ekspornya. Permasalahannya itu ada di kondisi tersebut menyebabkan defisit neraca perdagangan, khususnya pada neraca transaksi berjalan. Nilai impor migas yang tinggi tidak diimbangi dengan peningkatan ekspor non-migas, sehingga neraca pembayaran Indonesia mengalami tekanan. Dampaknya terhadap neraca pembayaran ada cadangan devisa negara menurun karena digunakan untuk membayar impor. Yang kedua, nilai tukar rupiah mengalami pelemahan terhadap mata uang asing. Yang ketiga, risiko inflasi meningkat karena biaya energi yang lebih mahal. Yang terakhir, kepercayaan investor dapat menurun jika defisit berlangsung lama. Upaya pemerintah untuk mengatasi masalah ini adalah yang pertama, mendorong penggunaan energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan impor migas. Yang kedua, meningkatkan ekspor non-migas seperti manufaktur dan produk UMKM. Yang ketiga, mengendalikan impor barang konsumsi. Yang keempat, menarik investasi asing di sektor energi dan industri pengolahan. Dan yang terakhir, menjaga stabilitas moneter melalui kebijakan Bank Indonesia.
Kesimpulan dari studi kasus sebelumnya itu menunjukkan bahwa perdagangan internasional memiliki pengaruh langsung terhadap neraca pembayaran. Ketidakseimbangan antara ekspor dan impor, khususnya impor migas, dapat menyebabkan defisit neraca pembayaran dan berdampak pada stabilitas ekonomi nasional. Oleh karena itu, pengelolaan perdagangan internasional dan kebijakan ekonomi yang tepat sangat penting untuk menjaga keseimbangan neraca pembayaran. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.